diversikan kamera kok wonten. Nah, niku kan ngeten to. Enten danyang, enten cikal bakal. Nggih. Nah, pemahaman danyang niku pripun, cikal bakal niku pripun. Ini kan kathah sing gampangane mboten dunung lah hal niku. Nek menurut pangertosan kula. Nggih. Niku benten yang benten Mbah. Nggih, nggih. Nek beda ya aja diolome. Nek padha ya aja diolome. Ngoten Mbah nggih. Nggih. Pangertosan kula niku saderenge wilayah niku ditanemi menungso. Niku danyang wonten mriku riyen, Mbah. Berarti kan lebih pada yang sifatnya tidak tampak. Nggih. Berarti danyang niku Gaib. sing manggon dhisik ning ora ketok penake kan Mas. Nggih. Nek enten sing mastani jin setan. Nggih. Nek kula mastani malaikat. Masalah napa? Mboten nate elek niku api terus. Dan danyang niku mboten nate mandek. Setiap saat keliling mubeng desa. Niku nek sampai mandek leren turu bar desane. Bicara malaikat pensiun wonten kiamat berarti kan wonten ta? Nggih. Dan niku akhirnya kula nggawe baik-baik bahwa itu adalah seperti malaikat. Dan cikal bakal niku kan wong sing babat alas ten mriku. Dhisik ki wujud alas terus dibabat tinggoni. Dan niku pertama kan cara Majapahit ngene Raden Wijaya. Wonten babat alas mentau ngoten niku lho, Mbah. Berarti kan sejatinya kan antara danyang dengan cikal bakal kan dan nek cikal bakal niku roh manusia. Ya kirangan roh wonten kula boten kegan. Cetha tenan, genah tenan. ya sejatinya tiang Jawa niku detail sangat. Detail. Atas misalkan Jawi niku peterang nggih. Paling unik dhewe. Unik. Tatanannya kathah contoh mawon nggih. Kedetilan itu kan bisa dilihat ketika misalkan mujubke niku. Leksane dinten 7 kabeh nggih padha. Dinane 7. Pekenane gangsal. Pekenan gangsal. Nah, pekenan gangsal ini kan tidak semua kebudayaan punya. Nggih. Nang Jawa tok. Indonesia Kalimantan mboten gak ada. Gangsal itu kan 5 lah. Terus 5 niki nek bagi njur kepriye kan beda. Sudah ada yang 7 terus ada lagi yang 5 kan. Ini detail sudah. Itu rumit tambahan. Sebetulnya kan ya tentu. Ada ilmu itu kan awalnya diajarkan oleh malaikat kepada nabi. Jadi ilmu yang betul-betul berasal dari Allah dan langsung lewat malaikat itu kan hanya Nabi Adam. Piye carane ngitung, gamane siji tambah siji loro. Kayak jenenge bintang, kayak jenenge bulan, itu kan hanya Nabi Adam yang diajarkan oleh malaikat. Nah, selanjutnya kan turun temurun. Dan ada beberapa hal yang disampaikan malaikat kepada nabinya sampai dengan Nabi Muhammad itu oleh wahyu. Tapi kan boten diwarai sedetail Nabi Adam. Oh, kuwi jenenge jaran, kuwi jenenge lintang, kuwi jenenge bulan, itu hanya Nabi Adam. Selanjutnya menungso niku mengembangkan ilmu berdasarkan kesulitan yang dihadapi. Contoh, macul kok kesel terus akhirnya gawe garu. Sapi dikokon geret. Ini kan hasil dari olah pikir manusia. Kecerdasan orang manusia. Nah, semakin menungso niku menghadapi masalah, semakin cerdas sesungguhnya. Dan pada akhirnya ilmu itu menjadi barang titen. Gampangnya ngeten. Nek aku petuk perapatan, arep mlaku ngalor kok dikongkon ngidul dan aku tetap ngalor, biasanya terjadi seperti ini karena kebiasaan. Asalnya arepe ngalor terus ngomong ngidul terus panggah ngalor. Oh, jebule nek kono petuk ula misalkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali akhirnya menjadi bahan titen. Niteni. Nek hatimu gak pas gak usah. Nah, ndak beda ketika misalkan ada
yang namanya pekenan gangsal itu. Mungkin awalnya juga begitu, ilmu titen lah, hitung ya ada hitungnya, tapi titen dari para istilahnya sepuh kita. Niku nek dina lan pasaran niku nek ten wayangan enten critane niku. Nggih, tegese kan Laire dina lan pasaran. Nggih, artinya kan ketika ada wayang berarti kan ada yang nulis, ada yang cerita. Nah, mestinya yang nulis dan yang cerita ini kan pernah mengalami pengalaman batin. Oh, lek ngene iki ngene njur iso nulis. Oh, lek ngene iki ngene njur iso diceritake pada akhirnya. Dia tetap niku pada akhirnya ngembangke niteni ngerasake napa istilahnya. Jangan kan kok di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita sendiri ini kan perang terjadi ini. Ada baik, ada buruk. Ini kan saling mempengaruhi. Wong kae ketaken, sing sitoke aja sakne. Lah ini kan ada perang. Di tubuh manusia ada nafsu. Nafsu kabeh iki nek dereng kabeh nafsu niku elek. Enten sing apik tapi kan pungkasane elek. Suatu contoh mutmainah. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah. Dan yang membuat manusia khususnya itu hidup itu karena nafsu. Duwe nafsu marang wong wedok, duwe nafsu marang bondo, duwe nafsu marang pengetahuan. Akhirnya membuat manusia semangat dalam menjalani hidup. Lah bayangkan ketika manusia itu seperti malaikat, buyar dunia ini. Ya ora pengen wong wedok, ya ora pengen sugih, ya ora pengen ini. Wis tugase ngalor tok. Gak tahu gitu. Nah, itulah kuasanya Gusti Allah kan. Jadi yang membuat manusia hidup dan dunia ini dinamis ya nafsu. Nafsu tidak boleh dihancurkan dan nafsu juga tidak boleh diagungkan. Oleh murid nih aja mau umbar kan begitu. Dingon. Kula ki ambake nate mengalami seperti itu. Maksudnya kayak lagi belajar kemeruk pengen gak nafsu elek poso mbak telung poso pertama niku pawanan mbah ngimpi bengi macan putih macan ireng metu teko nggone mlebu teko nggone latar ngene bleng ten ruang tamu iki macan putih ing kamar kan sesuai macan putih macan itu tarung tuh warung betul karuan si macan ini mboten enten sing catu ya kan awak kula raga kula panas Mas jan panas terus sing ketigane niku sing kedua niku kula wis gak kuat terus cerita mutin namine Mas Pin kula cerita Mas Pin aku ini sama tiba kok nafsu kok digubah nafsu ini ora digubah digeker macam sing ketiga niku kula ngimpi malih mbah kali bapak ini moro swargi mbah kali bapak ini moro njaluk sepuro pisan njaluk sepuro saya itu mbah kula pisah njaluk sepuro plek si ireng mlebu teng kene kiwa sing putih mlebu tengen bleng gregah paras. Nah niku pengalaman kula mbah. Niku pengalaman saya itu. Ternyata begini jadinya gendeng kan. Nanti terus nih. Jadi enten keunikannya Pak. Sebetulnya ketika kita misalkan mengalami pengalaman batin, cerita-cerita batin itu pasti ada gambaran yang namanya macan putih, ada gambaran Raja Wali, ada gambaran ulo kan begitu. Dan sebetulnya untuk gambaran Raja Wali terus kemudian gambaran macan putih itu erat kaitannya dengan Mataraman. Nek kula niteni biasanya ngeten.
Kalau di punden tertentu biasanya sering muncul cerita atau gambaran atau apa berupa macan putih, berupa Raja Wali. Maka kuat dugaan saya bahwa ini Mataraman. Tempat ini dulu adalah tempatnya pasukan Pangeran Diponegoro yang menjadi nenek moyang kita yang terakhir, yang paling dekat. Nah, walaupun sebelumnya kita sudah ada yang namanya Kerajaan Kalingga, terus kemudian sampai kepada Medang Kamolan, sampai pada akhirnya menjadi Kediri dan akhirnya menjadi Majapahit. Gambarannya ini. Nah, jadi Mataram sendiri itu kan ada dua. Ada Mataram kuno yang biasa disebut Medang. Nah, Mataram kuno ini sebetulnya juga ada dua keyakinan yang besar. Nah, karena Mataram kuno ini berada di Jogja waktu itu lebih umumnya dikenal. Di sebelah utara ini keyakinannya Hindu. Sementara yang di sebelah selatan ini lebih kepada Buddha. Ini sudah tahun 800-an kalau yang di Buddha ini. Baru di 900 sampai dengan abad ke-10 tahun 1000 ini masuklah, pindah ke arah Jawa Timur menjadi Medang Kamolan, menjadi di kawasan Kediri. Walaupun sebelumnya di tahun 500-600 itu sudah ada Kalingga yang juga di Kediri. Jadi Kediri ini tahu terbanget. Nah, mulai enten pertanyaan, kerajaan Kediri, loh Kediri sing ngendi? Karena di Kediri ini banyak tumbuh. Dan dulu kerajaan ini berpindah-pindah ibu kotanya. Sama seperti zaman sekarang. Indonesia pernah beribu kota negara di Jogja. Sekarang sedang di Jakarta. Mungkin ke depan akan di Kalimantan. Sama. Kalingga itu awal-awal secara pengetahuan. Cina pada abad-abad 500, abad ke-5, ke-6, tahun 500 sampai 600 mereka belajar ke sini, ke Kalingga, berkaitan dengan hukum tata negara, piye caranya mengelola negara, nota pemerintahan. Mereka pernah belajar di Kalingga. Artinya kita pernah menjadi bangsa yang besar di zaman dulu. Pada akhirnya hari ini ya kita miris. Apapun kita belajar dari bangsa lain, dari negara lain. Kita itu generasi ras yang luar biasa sebetulnya. Cuman kok cemen gitu loh, pada akhirnya cemen. Eman. Kurang percaya diri. Enggak. Terutama di situ. Kurang pede. Kebudayaan kita pernah mencapai puncaknya. Sedangkan Senowo sendiri kan ada bekas Laskar Pangeran Diponegoro. Sareannya juga ada, Mbak. Laskar Diponegoro. Nah, namanya terdeteksi napa? Terdeteksi. Tapi mboten kerumat. Katanya Iya. mboten nate krungu kok ya. Berarti ketinggalan zaman, Mbak. Tahu krungu berarti ketinggalan zaman. Mboten artinya tempatnya ndak terumat secara khusus mboten. Betul. Nah, niat saya dulu kan Kabupaten ini Baluran.